Sejak tanggal 7 hingga 8 Januari 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menarik Amerika Serikat dari 31 entitas PBB dan 35 organisasi non-PBB. Apa sebenarnya yang melatar belakangi di kebijakan Trump ini dan bagaimana implikasinya lebih jauh? Selengkapnya akan disampaikan Virginia Gunawan, jurnalis Indonesia di Amerika Serikat. Kita akan bergabung dengan Virginia. Selamat pagi Virginia. Selamat sore di Amerika Serikat. Selamat sore, rekan-rekan Metro TV. Baik, Virginia, sebenarnya seperti apa latar belakang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait dengan penarikan diri Amerika Serikat dari 31 entitas PBB dan puluhan PBB atau organisasi PBB organisasi tersebut? Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa kebijakan untuk menarik keterlibatan Amerika Serikat dari organisasi ini dikatakan tidak sejalan lagi dengan kepentingan nasional Amerika Serikat. Gedung Putih menegaskan bahwa banyak dari organisasi tersebut dianggap bertentangan dengan kedaulatan, keamanan, dan kemakmuran ekonomi Amerika Serikat. Dan oleh karena itu, pemerintahan Presiden Donald Trump mencabut pendanaan dengan menarik diri dari keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Presiden Trump dan para kabinetnya menilai bahwa organisasi seperti Badan Iklim, Lembaga Migrasi, dan juga Perjanjian Iklim itu terlalu mendorong agenda global yang tidak sejalan dengan prioritas America First atau Amerika yang diutamakan. Dalam pernyataan resmi pada hari Rabu lalu lewat executive order atau instruksi Presiden, Donald Trump menyatakan semua lembaga Amerika Serikat diarahkan untuk menghentikan dukungan finansial dan keterlibatan di 66 organisasi itu karena dianggap mempromosikan kebijakan iklim yang radikal, tidak efektif, mempromosikan ideologi yang tidak sejalan dengan Amerika, dan tidak memberikan timbal balik yang sepadan untuk pembayar pajak Amerika Serikat. Pemerintahan Trump juga menyebut saran kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi ini terlalu mendukung diversity atau keberagaman. Ini termasuk dengan isu ras, etnis, gender, agama, serta dianggap terlalu woke atau terlalu terjaga dengan ketidakadilan, sebuah pandangan progresif yang bertentangan dengan apa yang dijanjikan oleh Presiden Donald Trump. Perlu kita ingat juga bahwa dalam pemerintahan periode pertamanya, Presiden Trump juga menarik AS dari sejumlah organisasi organisasi multilateral yang kemudian diikut-sertai lagi oleh Presiden Biden. Jadi setelah ditarik keluar oleh Trump, ikut lagi oleh Biden, tapi kemudian AS kembali menarik diri ketika Trump menjabat untuk kedua kalinya. Salah satunya misalnya Perjanjian Iklim Paris, di mana Presiden Trump ketika terpilih kembali untuk masa jabatan keduanya, di hari pertama setelah dia diambil sumpah, langsung menandatangani instruksi Presiden AS untuk keluar dari Perjanjian Iklim Paris tersebut. Jadi ini menunjukkan betapa bedanya antara pemerintahan selama Presiden Biden pada saat itu dan Presiden Donald Trump. Ini sebenarnya tidak mengejutkan dan sejalan dengan janji kampanye Donald Trump yang memandang multilateralisme sebagai pembatasan terhadap kebijakan nasional Amerika Serikat. Trump juga dikenal lebih memprioritaskan hubungan bilateral langsung dengan negara-negara yang ditujunya ketimbang dalam forum multilateral seperti yang dilakukan oleh presiden sebelumnya, Presiden Biden. Rekan-rekan. Ya, Virginia, lalu melihat pola yang berulang seperti ini, siapa kira-kira kekuatan global yang mampu mengisi kekosongan pendanaan apalagi kepemimpinan multilateral setelah Amerika Serikat mundur? Ya, dengan menarik dirinya Amerika Serikat ini tidak serta-merta lalu semua kerjasama yang dilakukan secara multilateral itu berhenti tiba-tiba ya. Dengan keluarnya Amerika Serikat ini tentunya membuat ada polar-polar atau aksis lain yang ingin muncul dan ingin mendominasi. Kalau kita lihat posisi global geopolitiknya saat ini, ada dua negara yang berambisi untuk mengisi kekosongan ini, China dan Rusia, dalam bidang yang berbeda. Kedua negara ini adalah anggota dari Forum Kontraterorisme Global, lalu Forum Energi Internasional, dan juga Badan Energi Terbarukan Internasional, termasuk juga Komisi Hukum Internasional, Komisi Pembangunan Perdamaian, Aliansi Senjata Non-Nuklir, dan ini hanya sebagian dari organisasi-organisasi di mana AS menarik diri seperti yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump. Kita tahu bahwa China selama ini mengambil porsi cukup besar dengan juga mengambil kesempatan booming industri energi terbarukan, termasuk yang paling praktis dan yang paling banyak kita lihat adalah lewat kendaraan listrik misalnya.
Lalu berbagai pertemuan PBB dan juga pertemuan-pertemuan berkaitan dengan iklim, China hadir dengan narasi yang berbeda dari Amerika Serikat serta konsisten dalam perjanjian iklim Paris. Namun ini tidak serta-merta membuat China jadi pemimpin global iklim pengganti Amerika Serikat, tapi posisi negosiasi China yang lebih pragmatis, terutama dengan pendekatan ekonomi, tentu bisa memunculkan ia sebagai pengganti atau memasuki celah yang kosong dari hilangnya Amerika Serikat saat ini. Sementara untuk Rusia, kita tahu Rusia ini mencoba untuk mengisi beberapa celah di arena multilateral, mulai dari BRICS dan juga Shanghai Cooperation Organization yang punya struktur regional di kawasan Asia Tengah. Rusia memang cenderung muncul sebagai koordinator, bukan sebagai pemimpin dalam aliansi strategis dengan negara-negara yang punya kepentingan yang serupa dengan Rusia. Dengan kedua negara ini ada kepentingan-kepentingan tersebut yang memang dimunculkan secara regional. Kandidat lainnya tentunya negara-negara dari Uni Eropa yang diprediksi pengamat bisa muncul sebagai calon pengisi kekosongan soft power dalam upaya kebijakan iklim, diplomasi budaya, kebijakan luar negeri, dan juga norma internasional yang berpandangan barat, terutama karena negara-negara Uni Eropa ini adalah sekutu Amerika Serikat. Rekan-rekan. Baik, terima kasih Virginia Gunawan dari Alexandria, Amerika Serikat yang sudah melaporkan langsung dari Amerika Serikat. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.